Usai Ferdi Sambo divonis mati, seorang kuli bangunan yang menjadi tersangka dalam kasus kebakaran di Kejaksaan Agung akhirnya nekat lakukan hal ini kepada Ferdi Sambo yang saat ini berada di dalam penjara. Semua dibuat terkejut setelah mendengar fakta yang sebenarnya. Kini Ferdi Sambo bak terkena karma. Ferdi Sambo bisa dibilang memiliki rekaman jejak yang begitu cemerlang saat dirinya masih menjadi seorang anggota Polri. Begitu banyak kasus besar yang diinvestigasinya menjadi kontroversi seperti kasus KM50, kopi sianida, dan termasuk kebakaran gedung Kejaksaan Agung. Namun manisnya kehidupan Sambo saat itu kini dibalas dengan pahit karena perbuatannya yang tega membunuh ajudannya sendiri, yakni Brigadir J. Ferdi Sambo pun akhirnya divonis dengan pidana mati. Bicara soal masa lalu, di mana masa lalu Ferdi Sambo tak lepas dari kasus kebakaran gudang Kejaksaan Agung yang terjadi pada tanggal 22 Agustus 2022 lalu, yang melibatkan 8 orang tersangka, 5 diantaranya adalah buruh bangunan. Di mana perkara tersebut Ferdi Sambo sebagai ketua penyidiknya, yang saat itu Sambo masih menjabat sebagai Direktur Dirtipidum. Lalu hal apakah yang dilakukan oleh seorang kuli bangunan yang menjadi tersangka dalam kasus kebakaran itu? Ikuti terus berita ini sampai selesai. Namun sebelum kita ke inti beritanya, silahkan like video ini dulu. Jika yang belum subscribe, sobat boleh subscribe. Kalau sudah, saya doakan dapat pahala. Oke, tak usah basa-basi, langsung saja kita ke inti beritanya. Kasus kebakaran Kejagung. Sebelumnya disebutkan bahwa penyebab kebakaran berasal dari bara api puntung rokok milik para tukang bangunan. Kami mendalami open flame, bisa disebabkan oleh bara api atau nyala api. Kami sudah melakukan percobaan 2 kali. Tukang-tukang itulah yang menyebabkan awal api, ujar Sambo saat itu. Namun kini salah satu pelaku yang bernama Imam Sudrajat akhirnya berani angkat bicara. Imam Sudrajat mengaku jika dirinya bekerja sebagai tukang memasang wallpaper pada satu ruangan di lantai 6 gedung Kejaksaan Agung tersebut. Imam Sudrajat juga mengaku bahwa baru bekerja di pertama hari dan masih dalam tahap pembongkaran, belum melakukan pemasangan. Kemudian sorenya, yaitu sekitar jam 7, semua pekerja pun langsung pulang. Saya tinggal dalam kondisi rapi, nggak ada sampah atau lainnya. Cuma jam 7 malam saya dikabari kalau ruangan yang saya kerjakan kebakaran, kata Imam pada tanggal 19 Februari 2023 kemarin. Di mana hal tersebutlah yang membuat Imam Sudrajat dan 4 teman kerjanya dipanggil oleh pihak keamanan gudang untuk dimintai keterangan. Sesudah itu, Imam Sudrajat dan temannya pun digiring ke Polres Jakarta Selatan. Tak hanya itu, Imam Sudrajat dan rekannya pun diperiksa oleh tim Inafis dari Mabes Polri. Pemeriksaan 1 bulan bisa 2 kali di Polres, Polda, dan Mabes, ungkap Imam. Akan tetapi saat itu Imam Sudrajat tak terlalu memikirkan hal itu karena dirinya fokus kepada anaknya yang akan dioperasi. Namun Imam Sudrajat tak mengira bahwa dirinya dan rekan kerjanya akan dijadikan tersangka hingga status tersebut resmi disadangnya. Karena hal itu, Imam Sudrajat merasa sedih karena banyak menemui kejanggalan pada kasusnya itu. Apalagi menjelang 1 hari sidang perdananya, Imam Sudrajat harus mendapati anaknya meninggal. Di situ saya merasa bersalah dan sedih karena anak meninggal, tutur Imam. Kalau curiga, ya mau curiga ke siapa? Saya bingung juga, ya cuma bingung aja. Kalau dibilang kaget apa gimana waktu ditetapkan tersangka, perasaan biasa saja. Dalam hati cuma terserah kalianlah
mau ngapain, yang penting saya fokus anak saya aja, udah gitu aja. Saya merasa bodoh saja sama kasus ini, sambungnya. Dan inilah kejanggalan yang dibongkar oleh Imam Sudrajat. 1. Tentang penyebab kebakaran dari puntung rokok pekerja, padahal dirinya dan keempat temannya tersebut tak berhubungan dengan api serta listrik dalam bekerja. Tak sampai di situ, Imam Sudrajat pun merasa janggal dengan pernyataan Ferdi Sambo tentang CCTV yang hangus serta tidak bisa diputar. Yang jadi pertanyaan saya, kenapa bukti hangus enggak ditampilkan di pengadilan? Tanya Imam. Kasus soal CCTV hangus bukan satu-satunya hal rasa kecurigaan Imam Sudrajat. Namun, perkara soal puntung rokok yang menjadi bukti hingga botol thinner. Saya orang buta hukum, tapi yang namanya bukti harusnya dimunculkan di sidang. Ada bukti rokok, tapi rokoknya baru semua, bungkusnya baru, nggak ada cacat. Botol thinner yang ditampilkan botolnya utuh, padahal botolnya plastik. Harusnya kebakar, meleleh, tapi kok ini masih utuh, mulus lagi lanjutnya. Walau demikian, Imam Sudrajat mengaku telah ikhlas dengan kasus hukum yang melibatkan dirinya, di mana Imam Sudrajat telah selesai menjalani hukuman penjara selama 6 bulan di Rutan Cipinang setelah dijatuhi vonis pada Agustus 2021 lalu. Imam Sudrajat lalu mendapatkan asimilasi serta harus menjalani wajib lapor hingga Agustus 2022. Kemudian dirinya pun dinyatakan bebas murni. Bagaimana menurut kalian? Silakan cantumkan di kolom komentar. Terima kasih telah mengikuti berita ini sampai selesai. Sampai jumpa di berita selanjutnya dari channel Top Info TV.